Episode 33. Terjebak cinta CEO dingin. Kinar membuka matanya pagi ini, namun tak menemukan sosok sang suami di sampingnya. Biasanya pria itu akan membangunkannya untuk sholat subuh berjamaah. Kinar menatap jam di atas nakas menunjukkan pukul 5.32. Dia pikir dia telat bangun namun samar-samar ia mendengar suara dari kamar mandi. Wanita 4 mil muda itu turun dari tempat tidur dan melangkah menuju kamar mandi. "Mas, kamu kenapa?" tanya Kinar lalu memijit tengkuk Zaki. "Mual banget." "Gak tahu kenapa," jawab Zaki kembali mengeluarkan isi perutnya. "Kamu salah makan kali mas," ujar Kinar. "Seingatku tidak Kinar," jawab Zaki yang sudah tampak lemas. "Ya sudah. Aku buatkan teh hangat ya," ujar Kinar. "Gak usah. Minta Bibik saja yang buatkan. Kamu telepon dari kamar saja, oke? Aku akan memasang lift di rumah ini agar kamu gak capek naik turun tangga terus," jawab Zaki yang mulai merasa enakan saat kedatangan Kinar ke dalam kamar mandi. "Ya mas. Kamu udah enak kan?" tanya Kinar yang tampak khawatir dengan suaminya itu. "Iya. Karena kamu," jawab Zaki. "Loh kenapa dengan aku?" tanya Kinar yang tampak bingung. "Mualku hilang begitu saja saat di dekat kamu," jawab Zaki. "Aneh kamu mas, ayo wudu. Sholat subuh dulu," ujar Kinar. "Baiklah jika kamu tak percaya," jawab Zaki mulai berwudu. Setelah berwudu Kinar menelpon pelayan dari kamar untuk membuatkan teh hangat. Setelahnya ia dan Zaki sholat subuh berjamaah. "Terima kasih," ucap Zaki saat Kinar selesai mengsatum punggung tangannya setelah sholat. "Untuk?" tanya Kinar. "Sudah mau menikah denganku meski kita belum ada cinta, dan jujur aku mulai nyaman dengan pernikahan kita. Dan satu lagi. Sudah mau mengandung anak-anakku," ujar Zaki tersenyum tipis. "Ya mas. Aku juga mulai nyaman sama kamu," jawab Kinar. "Tok tok tok. Aku bukain pintu kamar dulu mas, mungkin itu Bibik," sambung Kinar. "Iya. Berjalan pelan saja Kinar," jawab Zaki diangguki oleh Kinar. "Ceklek. Ini tehnya Nona," ujar pelayan ramah. "Terima kasih ya Bik. Oh ya minta tolong buatkan rujak buah ya, yang pedas," jawab Kinar. "Baik Nona." Timpal pelayan itu patuh. "Satu lagi buah mangganya dibanyakin ya," ujar Kinar. "Iya Nona." Kinar membawa baki berisi teh hangat dan kuah sedikit cemilan yang ditambahkan pelayan. "Kok kamu yang bawa sayang? Kenapa tak minta Bibik masuk meletakkannya ke dalam?" ujar Zaki mengambil alih baki itu. "Gak enak sama Bibik, mas," jawab Kinar. "Ya sudah. Kamu mandi dulu sana setelah itu baru aku," ujar Zaki. "Ya mas," jawab Kinar. "Kinar apa ini? Rujak?" tanya Zaki saat melihat rujak di hadapan sang istri. "Aku ingin rujak ini mas," jawab Kinar. "Sarapan dulu Kinar, baru memakan rujakmu itu," ujar Zaki. "Tapi mas, perut kamu masih kosong, tak baik makan makanan asam yang akan memicu asam lambung kamu naik Kinar." "Sarapan dulu ya," ujar Zaki pelan. "Ya mas," jawab Kinar. "Huk, mas kamu kenapa?" tanya Kinar. "Jauhkan roti mentega itu dariku Kinar, baunya membuatku mual," jawab Zaki mendorong roti mentega itu menjauh dari hadapannya. "Bukankah ini roti kesukaan kamu mas?" ujar Kinar. "Tapi kali ini baunya membuatku mual," jawab Zaki. "Aku minta nasi goreng kamu ya," ujar Zaki. "Akan aku ambilkan yang baru masih ini sisaku," jawab Kinar. "Tidak. Aku mau yang ada di piring kamu," ujar Zaki. "Tapi mas,"
Zaki mengambil piring milik Kinar yang berisi nasi goreng lalu memakannya dengan lahap. Kinar melongo melihat kelakuan aneh sang suami pagi ini. Wanita 4 mil itu tak percaya Zaki memakan telur yang ada di nasi goreng itu. Ia tahu Zaki tak menyukai telur tapi apa ini pagi ini pria itu memakannya. "Mas, kamu makan telur?" tanya Kinar. "Kenapa? Enak kok," jawab Zaki. "Bukannya kamu gak suka telur ya mas?" tanya Kinar. "Ini aku suka," jawab Zaki. Keduanya sarapan bersama dengan Zaki yang bersikap aneh lagi ini menurut Kinar. "Mas, nanti aku sama Bunda mau lihat persiapan resepsi pernikahan kita ya," ujar Kinar saat mereka selesai sarapan. "Ya, tapi jangan kelelahan ya, maaf aku tak bisa menemani kamu," jawab Zaki. "Gak apa-apa mas," timpal Kinar. Zaki mengantarkan sang istri lebih dahulu ke rumah bundanya sebelum pergi ke kantor. Lata mengizinkan Kinar menyetir mobil sendiri meski wanitanya itu bisa membawa mobil. "Kamu masih merasa mual mas?" tanya Kinar. "Sudah tidak lagi," jawab Zaki. Oh, tak lama mereka sampai di kediaman Iskanda. Zaki mengantarkan sang istri masuk ke dalam rumah, dan memastikan wanitanya itu bertemu dengan kedua orang tuanya. "Bunda. Hai sayang. Kamu udah datang, sarapan yuk," ujar Vira memeluk menantunya itu. "Aku sudah selesai sarapan bunda," jawab Kinar. "Bun. Zaki ke kantor dulu ya, titip Kinar," ujar Zaki. "Iya nak," jawab Vira. "Dedi mana bun?" tanya Zaki. "Dedi udah berangkat pagi-pagi ada meeting di luar kota," jawab Vira. "Oh, kalau gitu aku berangkat dulu, bun," ujar Zaki. "Hati-hati ya mas," jawab Kinar menyalami punggung tangan Zaki. "Ya, kamu juga. Ingat, jangan kelelahan," ujar Zaki. "Iya," jawab Kinar. Zaki berangkat ke kantor karena jadwalnya begitu padat karena lusa ia tidak akan ke kantor karena acara resepsi pernikahannya. Episode 34. Zaki melangkah memasuki gedung pencakar langit miliknya dengan Dev yang sudah menunggunya di depan lobi. "Dev, bagaimana dengan hasil pertemuan kemarin?" tanya Zaki. "Semua lancar Pak. Pertemuan selanjutnya penandatanganan kontrak," jawab Dev. Minta Adi kirimkan notulennya ke emailku," ujar Zaki. "Baik Pak," jawab Dev. Kedatangan Zaki membuat karyawatinya heboh karena gosip yang beredar pria itu sudah menikah secara diam-diam dengan salah satu bagian keuangannya. Banyak karyawati yang patah hati karena Zaki telah menikah. Meski Zaki dingin tanpa ekspresi tapi hampir seluruh karyawati yang masih lajang mengagumi pria itu. "Dev, umumkan resepsi pernikahanku yang akan diadakan 2 hari lagi dan ya atur ulang jadwalku untuk ke luar negeri," ujar Zaki saat akan memasuki lift. "Baik Pak," jawab Dev. Sementara itu di ruangan staf keuangan rekan kerja Kinar tampak heboh dengan gosip yang beredar. "Gimana Yu? Kinar bisa dihubungi gak?" tanya Jenny. "Gak. Nomornya gak aktif," jawab Ayu. "Sumpah gue gak ngangka jika selama ini Kinar diam-diam udah nikah dengan Pak Zaki," ujar Nayu. Pantas saja saat gue ajak pulang bareng dia gak mau," timpal Rudi. "Sudah. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat Kinar menyembunyikannya dari kita tapi apapun alasannya kita dukung Kinar. Meski dia gak lagi kerja tapi Kinar adalah bagian dari staf di sini," ujar Jenny. "Iya lo benar. Tapi kasihan Evan tahu, dia kan suka Kinar sudah lama," bisik Ayu. "Ya sudah kamu aja sana dekati Evan," ujar Rudi. "Ogah. Apa kabar cowok gue? Masih gantengan?"
Juga dibandingkan Evan, jawab Ayu. Iya. Iya, ujar Rudy. Pak Dev. Ujar Jenny tersenyum tipis pada asisten dari CEO itu. Dengar semuanya, Pak Zaki mengundang kalian semua di resepsi pernikahannya yang diadakan di salah satu hotelnya di daerah hari Sabtu siang, ujar Dev. Iya Pak. Jawab semuanya serempak. Fix. Kinar jadi nyonya bos, ujar Ayu saat Dev meninggalkan ruangan mereka. Lo benar, jawab Jenny membenarkan ucapan Ayu. Sementara itu Kinar saat ini berada di sebuah hotel di mana acara resepsi pernikahannya dengan Zaki diadakan. Wanita yang sedang H4 mil muda itu tampak terpukau dengan dekorasi yang dipilih mertuanya dan sang suami. Dia memang meminta resepsi secara sederhana saja. Namun definisi sederhana dari mertuanya jauh berbeda dengan harapannya. Semua ruangan disulap dengan begitu indah. Bun, ini sangat indah, ujar Kinar menatap pelaminan di mana ia dan Zaki 2 hari lagi akan duduk di sana. Kamu suka? Tanya Vira. Akan aku foto dan kirim ke Mas Zaki, jawab Kinar. Lakukanlah nak, ujar Vira. Kinar memotokan beberapa spot yang indah di ruangan itu lalu mengirimkan pada Zaki. Ada yang mau kamu tambahkan sayang untuk dekorasinya? Tanya Vira. Gak bun. Semuanya udah sempurna, jawab Kinar. Baiklah. Temani bunda ke toko perhiasan ya, ujar Vira. Ayo bunda. Jawab Kinar. Keduanya berangkat menuju toko perhiasan yang tak jauh dari hotel. Sesampainya di sana kedua memasuki toko perhiasan itu dengan Vira yang tampak bersemangat. Saya mau atau set perhiasan yang terbaru, ujar Vira pada penjaga toko. Baik Bu. Jawab penjaga toko itu lalu memberikan satu set perhiasan yang tampak berkilauan. Bagaimana menurut kamu perhiasan ini Kinar? Tanya Vira. Apa bun? Tanya Kinar yang tak konek karena sibuk memandangi perhiasan yang ada di etalase. Vira tersenyum melihat menantunya itu yang tampak bingung. Kamu melihat apa? Tanya Vira. Bukan apa-apa bun, jawab Kinar. Perhiasannya bagus, ujar Kinar menatap perhiasan yang ada di hadapan Vira. Kamu suka? Tanya Vira. Iya. Simpel tapi sangat cantik, puji Kinar. Ini akan sangat cantik lagi jika bunda yang memakainya, sambung Kinar. Tidak. Kamu yang akan memakainya Kinar, jawab Vira. Apa? Gumam Kinar. Ya perhiasan ini akan kami pakai di hari resepsi kami nanti, jawab Vira. Tapi bun ini sangat mahal, bisik Kinar. Kenapa memangnya jika mahal? Tanya Vira. Ya, uang suamimu tak berseri Kinar jadi membeli perhiasan ini tak akan membuatnya jatuh miskin, jawab Vira. Kenapa kamu terkejut seperti itu? Tanya Vira. Tidak bun, apakah ini tidak berlebihan? Jawab Kinar. Tidak nak, jawab Vira. Pak kita ambil yang ini, ujar Vira pada penjaga toko. Baik Bu, jawab penjaga toko. Ting, kamu jauh lebih indah. Kinar mengulum senyumannya saat membaca balasan pesan dari Zaki yang mampu membuatnya berdebar. Bohong jika ia tak senang dipuji oleh suaminya sendiri. Tapi entah kenapa dia selalu berdebar setiap kali Zaki memujinya. Tring. Mas Zaki is calling. Ya mas. Lagi di mana? Tanya Zaki. Toko perhiasan mas, nemani bunda beli perhiasan, jawab Kinar. Hanya bunda. Kamu tak membelinya juga? Tanya Zaki. Tidak mas, aku tak terlalu suka memakai perhiasan, jadi untuk apa, jawab Kinar. Datanglah ke perusahaan. Ujar Zaki. Tapi mas,
Tak ada penolakan Kinar, sela Zaki. Baiklah. Tapi sudah aku katakan tak ada penolakan, jawab Zaki lalu memutuskan sambungan teleponnya begitu saja. Mas. Halo. Siapa Kinar? Tanya Vira menyentuh pundak sang menantu. Mas Zaki minta aku datang ke kantor Bun, jawab Kinar. Lalu kenapa kamu panik seperti itu? Tanya Vira. Aku takut para karyawan men. Jangan berprasangka buruk sebelum kamu datang ke sana. Ayo bunda antar sekalian bunda juga mau ke kantor Dedi, jawab Vira. Iya bun, jawab Kinar. Oh iya. Kamu bawa ini. Ujar Vira memberikan paper bag berisi perhiasan yang ia beli untuk membantunya itu. Vira mengantarkan Kinar hingga lobi kantor sang anak. Bunda titip salam untuk Zaki ya, ujar Vira lalu kembali masuk ke dalam mobil. Kinar menghembuskan nafas berat saat menatap lobi kantor dan beberapa orang yang menatap ke arahnya. Jika dulu ia bebas keluar masuk kantor ini tanpa peduli tatapan orang-orang padanya, tapi kali ini dia bukan lagi karyawan tapi istri dari pemilik perusahaan. Kinar melangkah dengan pelan menuju lift khusus petinggi perusahaan. Tapi seseorang menghentikan langkahnya. Maaf mbak, itu lift khusus petinggi dan di sana lift untuk karyawan, ujar resepsionis. Tapi saya ingin bertemu Pak Zaki, jawab Kinar. Apakah sebelumnya sudah membuat janji? Tanya resepsionis. Sudah. Jawab Kinar. Mohon menunggu sebentar mbak, atas nama siapa? Tanya resepsionis. Kinara. Jawab Kinar. Sebentar ya mbak, ujar resepsionis itu ramah. Iya. Nona Kinar. Sapa Dev yang baru saja keluar dari lift. Dev. Pak Zaki sudah menunggu Nona dari tadi, ujar Dev membuat resepsionis menutup kembali sambungan teleponnya. Tapi ini. Ayo. Ujar Dev meminta Kinar untuk masuk ke dalam lift. Terima kasih Dev. Jawab Kinar. Iya. Kamu kenapa menahan Nona Kinar di sini? Tanya Dev pada resepsionis. Maaf Pak, saya tidak tahu jika dia adalah. Jangan mengulanginya lagi, jawab Dev lalu pergi untuk menggantikan Zaki menemui klien. Silahkan Nona, Anda sudah ditunggu. Ujar Adi membukakan pintu ruangan Zaki. Terima kasih ya, jawab Kinar ramah lalu masuk ke dalam ruangan suaminya itu. Mas. Kamu sudah datang? Tanya Zaki. Iya. Kamu kenapa mas, pucat begini? Tanya Kinar. Aku tak tahu kenapa rasa mual aku kumat lagi, dan membuatku seperti ini, jawab Zaki. Kita ke rumah sakit ya, ujar Kinar. Tidak. Dengan kamu ada di sini mualku hilang, jawab Zaki. Masa sih mas? Tanya Kinar. Iya. Jawab Zaki menarik Kinar hingga duduk di atas pangkuannya. Mas. Kamu. Diamlah Kinar. Dengan seperti ini rasa mualku hilang, jawab Zaki memtiga P1 Kinar dari belakang, dan menghirup aroma tebu Kinar yang membuat rasa mualnya hilang.